Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Asep Wardana. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana, Prodi Teknik Sipil, akan menyampaikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan dosen pengampun Bapak Islahul Ben SEMM. Dalam video kali ini, saya akan membahas tugas besar dengan poin TB 1.1, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. TB 1.2, berpikir positif dalam berkomunikasi. TB 1.3, kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. TB 1.4, kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan, meraih kesuksesan, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Potensi diri juga bisa diartikan kemampuan dasar yang dimiliki manusia untuk direalisasikan menjadi sesuatu kekuatan bagi dirinya. Pengembangan diri itu adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang guna membentuk potensi bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang demi memenuhi kebutuhan aktualisasi diri agar dapat berkompetisi dan memiliki kualitas yang lebih baik. Pengembangan diri juga dikenal sebagai personal development. Hal terkait pengembangan diri ini tidak kamu dapatkan di bangku sekolah, tapi didapatkan dari berbagai kegiatan yang dapat mengasah bakat dan keterampilan kamu, atau juga kegiatan lainnya. Tujuan pengembangan diri adalah untuk membuat kita mampu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan di lingkungan kerja. Beberapa tujuan dari pengembangan diri ada antara lain: 1. Memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. 2. Mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. 3. Meningkatkan produktivitas dalam bekerja. 4. Membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat. 5. Membentuk kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Ada banyak cara untuk mengembangkan diri kita, di antaranya tes minat bakat, berdiskusi dengan orang, dan jangan ragu mencoba hal baru. Menambah jumlah relasi, berani keluar dari zona nyaman, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, berpikir positif. Mengapa seseorang harus berpikir positif? Berpikir positif sebagai perhatian yang tertuju pada subjek positif dan menggunakan bahasa positif untuk membentuk dan mengungkapkan pikiran. Berikut beberapa aspek berpikir positif menurut Albert 1992 adalah harapan yang positif. Bagaimana seseorang dapat berpikir positif, selalu memandang masalah sebagai sebuah tantangan, selalu mengambil tindakan tanpa alasan yang bertele-tele, dan memulai membuka pikiran leadership. Apakah kalian sudah tahu apa itu leadership? Leadership adalah keterampilan atau suatu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, memotivasi, atau mengarahkan orang untuk melakukan hal-hal demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan atau leadership ialah berasal dari kata pemimpin yang berarti
orang pribadi yang memiliki kecakapan atau kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain. Ada bermacam-macam gaya dalam seseorang memimpin. Di antaranya, sikap otokratis ini mengarah pada gaya kepemimpinan yang otoriter. Tipe pemimpin ini adalah seseorang yang berfokus pada hasil dan efisiensi. Pemimpin seperti ini sering membuat keputusan sendiri atau dengan kelompok kecil yang terpercaya dan mengharapkan karyawan untuk melakukan persis seperti yang dia minta. Yang kedua, kunci leadership seseorang kepemimpinan harus dengan cepat mengenali sebuah kekuatan, kelemahan, dan mampu memotivasi anggota tim untuk membantu setiap individu berkembang. Tipe pemimpin ini sering membantu anggota tim dalam menetapkan tujuan yang cerdas dan kemudian memberikan feedback yang mendorong pertumbuhan. Tipe pemimpin ini harus terampil dan menciptakan lingkungan yang positif dan memotivasi. Yang ketiga, visionary leadership. Pemimpin memiliki kemampuan yang kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantar perubahan dengan menginspirasi karyawan dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Seorang pemimpin visioner juga mampu membangun ikatan organisasi yang kuat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan di antara rekan-rekan kerja. Yang keempat, sikap demokratis. Gaya demokratis yang disebut gaya partisipatif adalah kombinasi dari tipe pemimpin autokratis dan lepas tangan. Pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang diminta masukan dan mempertimbangkan feedback dari timnya sebelum mengambil keputusan. Karena anggota tim suara mereka didengar dan dikontribusi. Mereka paling penting gaya kepemimpinan yang demokratis seringkali dipuji karena mendorong tingkat keterlibatan karyawan dan kepuasan tempat kerja yang lebih tinggi. Itu memberikan materi pembahasan dari kami sebagaimana generasi muda kita dapat membangun karakter bangsa yang kokoh. Kita harus mulai mengenali diri sendiri serta pahami potensi dalam diri kita. Itulah video presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.